Tegas, Agus Salim meminta pertanggungjawaban Pratiwi Novianti selaku mantan Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang kini digantikan oleh Gary Julian terkait uang donasi 1,5 miliar rupiah yang diklaim milik Agus dan didesak untuk dikembalikan kepada Agus. Hal itu diungkapkan Agus Salim usai menjalani berita acara pemeriksaan BAP dirinya oleh penyidik Polda Metro Jaya hari ini, Rabu tanggal 15 Januari 2025, terkait laporan polisi yang telah dibuatnya atas Novi dan beberapa orang lainnya dengan dugaan melakukan penggelapan uang donasi pengobatan yang ia klaim merupakan miliknya. Hal ini merupakan bagian dari perjuangan Agus Salim untuk mendapatkan kembali uang donasi pengobatan dirinya senilai 1,5 miliar rupiah yang belakangan ini malah dikabarkan telah dialihkan oleh yayasan milik Novi kepada ribuan korban bencana alam akibat letusan Gunung Lewo Tobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Di sisi lain, hari ini pula Gary Julian mendatangi Kementerian Sosial untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan kemanusiaan yang telah ia dan Denny Sumargo lakukan di NTT yang diambil dari uang donasi pengobatan Agus Salim. Lantas seperti apa laporan pertanggungjawaban Gary di Kemensos? Dan seperti apa pula proses BAP yang dijalani Agus Salim di hadapan penyidik kepolisian hari ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh uang donasi Agus Salim senilai 1,5 miliar rupiah hingga kini masih terus bergulir panas dan terus menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan netizen. Di tengah kisruh tersebut, kali ini Agus Salim kembali menjalani berita acara pemeriksaan atas laporan polisi yang ia layangkan terhadap Novi dengan dugaan melakukan penggelapan atas uang donasi. Agus pun meminta kepada Novi untuk bertanggung jawab atas uang donasi yang sempat masuk ke rekening pribadi miliknya, namun kemudian dialihkan ke rekening yayasan milik Novi, diduga dengan cara mengancam dan intimidasi. Dan kini kabarnya sudah disalurkan oleh Gary Julian selaku ketua yayasan baru, yang didukung pula oleh Denny Sumargo dan para donatur, disalurkan kepada ribuan korban bencana alam di Flores Timur, NTT. Diperiksa dengan 30 pertanyaan. Alhamdulillah Agus dengan didampingi oleh pengacara bisa menjawab semua pertanyaannya dengan lancar dan baik, dan kita mengajukan beberapa bukti. Bukti yang kita ajukan adalah video podcastnya DS ya di akun YouTube-nya terkait meeting of men di sini untuk mengalihkan diduga kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Di sini tipu muslihat, omongannya omong-omong aja, omong kosong. Kamera bang. Oke, omongannya omong-omong kosong ya kepada Agus. Nanti uangnya kalau Agus butuh apa-apa bisa ke DS ya. Tetapi kita sudah melakukan upaya-upaya damai untuk bertemu dengan NP 2 kali di Gedung Juang dan di apartemen untuk mengadakan upaya damai beserta DS. Tetapi tidak ada itikat baik ya. Artinya mereka ini patut juga ya untuk dihukum dengan seberat-beratnya. Sebagai sebuah permainan bagi mereka ya diolok-olok, ya itu kan kerja mereka, ngolok-ngolokin saya, orang sakit seperti saya gitu ya. Apapun olok-olokan mereka sebagai ini ya, mereka sama netizen nih saya lagi yang jadi korban begitu terus gitu, sampai kapan gitu ya. Setidaknya ya ingatlah janji-janji manis mereka, janji yang benar-benar mereka janjikan ke saya, itu aja sih gitu. Tapi marah gitu mas? Kalau pasti kecewanya pasti kecewa lah gitu ya, itu kan sebagai bahan olok-olokan mereka buat saya jadinya gitu. Mereka niatnya ngebantu apa mau permainkan saya atau mau intimidasi saya sih sebenarnya gitu, mau eksploitasi saya. Berarti saya ini sebagai subjek dong buat mereka untuk dibuat sebagai penarik mereka gitu, jadi sebuah permainan mereka untuk dana donasi ya.
setidaknya mereka kalau punya jiwa sosial yang tinggi, janganlah seperti itu, hargainlah gitu. Kalau memang mau membantu orang, ya dibantu benar-benar, jangan membantu itu setengah-setengah gitu. Jadi merasa terhianat. Selain meminta pertanggungjawaban kepada Novi, Agus Salim juga meminta pertanggungjawaban dana donasinya kepada Denny Sumargo dan Gary Julian yang pekan lalu turun langsung ke daerah terdampak bencana di Flores Timur NTT untuk membagikan donasi Agus kepada ribuan korban bencana alam akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki senilai 1,3 miliar rupiah kepada 2.200 keluarga. Lantas, seperti apa pernyataan Agus Salim terhadap Novi, Gary, dan Denny Sumargo terkait uang donasi yang ia klaim sebagai miliknya, bukan milik yayasan? Kalau merasa terhianati, pasti terhianati dong. Karena kan di situ juga katanya kemarin itu ke yayasan dititipkan, dimonitoring, tapi sampai sekarang mana buktinya, nggak ada. Hanya ada janji-janji manis terus, nggak ada buktinya. Kalau misalnya nanti dana ini dipakai, akan saya sikat. Mana? Perkataan itu buktinya mana sekarang diganti? Nggak ada kan gitu kata-katanya. Saya akan ganti. Katanya gitu, kalau misalnya terpakai nanti sama si Teteh, saya ganti. Cumi turun lang. Kalau misalnya ini, tapi buktinya nggak ada sampai sekarang. Hanya janji-janji aja, itu faktanya gitu. Jangan ngomong sebenarnya janji-janji doang, harus katanya di publik doang gitu. Tapi Cumi turun nggak ada gitu. Itu aja sih yang saya sayangkan gitu. Mas Agus, tapi kalau misalnya Di sisi lain, Gary Julian selaku ketua yayasan yang baru menggantikan posisi Pratiwi Novianti dan baru saja pulang dari Flores Timur NTT membagikan donasi Agus senilai 1,3 miliar rupiah. Pagi tadi bertandang ke Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya sebagai ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang telah memutuskan uang donasi pengobatan Agus Salim tersebut dialihkan kepada ribuan korban bencana alam di NTT. Lantas, seperti apa jalannya laporan pertanggungjawaban Gary di Kementerian Sosial hari ini? Dan seperti apa pula tanggapan dari pihak Kementerian Sosial terkait dengan laporan Gary Julian tersebut? Donasinya selesai, sekarang tinggal laporan pertanggungjawabannya. Insya Allah besok jadwal saya ke Kemensos untuk bawa laporan. Ya memang karena terkait hal itu teknis ya, teknis perbankan itu nggak ada masalah ya, tapi memang pelaporannya itu kan namanya overbook gitu kan, dan rekening yayasan itu memang hanya menggunakan single token yang nggak ada ATM dan lain-lain. Dan pada saat ini kondisi bendahara pun ada di Jogja dalam keadaan sakit gitu, jadi memang dalam rangka yayasan baik saat ini ataupun sebelumnya memang demikian. Tak lelah, Agus Salim memperjuangkan uang donasi hingga hari ini kembali menjalani berita acara pemeriksaan BAP terkait laporan polisinya terhadap Novi yang menurut Agus diduga melakukan penggelapan dana donasi. Lantas, seperti apa pula pernyataan Farhad Abbas yang meminta Denny Sumargo dan Gary Julian bertanggung jawab perihal dana donasi Agus Salim yang telah dibagikan kepada para korban bencana alam di NTT? selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Saat Agus Salim masih menanti dalam ratapan menunggu donasi 1,5 miliar rupiah untuk pengobatannya, uang donasi tersebut telah habis dialihkan kepada ribuan korban bencana alam akibat letusan Gunung Lewotobi Flores Timur NTT baru-baru ini oleh Gary Julian dan Denny Sumargo. Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus pun ikut meradang dengan aksi Denny Sumargo dan Gary. Karena itu, dengan tegas, Farhad Abbas meminta Denny Sumargo dan Gary Julian mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan, mengalihkan dana donasi Agus kepada pihak lain tanpa melalui persetujuan Agus Salim.
Farhad Abbas merasa yakin bahwa orang yang mempermainkan Agus dan membawa uang Agus pasti akan masuk penjara. Sehebat apa sih nih Densu sampai berani banget gitu. Dia berani mengambil tanggung jawab seolah-olah ini podcast gue yang tanggung jawab, gue yang bagi. Nanti kalau gagal, gue ganti gitu. Densu, lu pakai aja duit lu. Nanti kalau lu berhasil menang ini, lu ganti tuh uang lu, ganti duit lu. Itu baru sirina pace. Jangan pakai uangnya orang buta, lu bikin menderita, air matanya tidak berhenti. Akhirnya yang terjadi seperti ini. Yang berantem kan bukan, yang awalnya kan Farhad Abbas dinilai saya ginilah, saya gini. Belakangan, apa yang saya omongin ini kan bukan satu kenyataan, tapi satu keadaan. Dari awal Densu sudah mengatakan bahwa kalau uang ini siapa yang ambil, termasuk Novi, dia akan sikat dan dia akan ganti uang pribadi. Nah, tapi persoalan hukum tidak segampang itu. Lu habisin uang walaupun untuk apa, mau untuk sosial, selama lu habiskan dan tidak diaudit dan tidak dipertanggungjawabkannya, lu nggak bisa bilang nanti gua ganti, nggak. Tetap harus menjalani proses hukuman itu. Tapi yang berhak menerima uang, yang menerima manfaatnya adalah Agus. Tidak bisa dialihkan ke untuk membantu bola, untuk membantu NTT, untuk membantu korban gempa, untuk membantu penyakit hama ayam, nggak bisa. Percayalah bahwa uang itu pasti punya Agus. Dan kedua, siapa yang memain-mainkan mau bawakan uang Agus pasti masuk penjara. Namanya uang yayasan itu dikelola oleh yayasan, bukan satu orang, bukan dua orang yang kelola gitu. Tolonglah yang sesimpel mungkin. Kalau memang kalian punya yayasan untuk bencana alam, ya bukan satu orang yang nerima, satu orang yang bertanggung jawab. Yang saya lihat ini kan ada dua orang pasangan laki-laki, pasangan partner bisnis atau partner donatur. Ya buat apa dipamerin itu? Untuk bukti apa? Nanti kan diaudit semua data. Saya aneh ngelihatnya. Orang buka baju kan nggak penting itu di postingnya di media kan. Tak hanya itu, Farhad Abbas juga menanggapi kabar terjadinya pecah kongsi antara kubu Denny Sumargo dan Gary Julian dengan Novi. Farhad Abbas yang dikenal sebagai advokat yang vokal ini pun akhirnya angkat bicara terkait dugaan terjadinya pecah kongsi dalam hubungan antara Novi, Gary, dan Denny Sumargo. Dalam pernyataannya, Farhad justru mengaku senang jika memang benar terjadi pecah kongsi di antara mereka. Karena menurut Farhad Abbas, hal tersebut merupakan bahwa akan ada teman yang bisa diajak oleh Farhad untuk bersama-sama mengejar ketidakbenaran dalam memperjuangkan sebuah keadilan, terutama uang donasi untuk pengobatan Agus Salim. Yang tahu trust itu adalah mereka sendiri gitu. Kalau memang itu mereka ribut dan saling serang, ya saya senang banget gitu. Artinya saya ada teman untuk mengejar ketidakbenaran atau ketidakadilan gitu. Karena yang kita hadapi adalah pelaku-pelaku orang-orang itunya. Dan masih banyak orang tidak percaya gitu. Mungkin ini hanya satu drama atau apa. Tapi bagi saya nggak peduli drama, tapi yang jelas apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik dan untuk keadilan. Geger, Farhad Abbas meminta Denny Sumargo dan Gary Julian bertanggung jawab perihal dana donasi Agus Salim. Lantas seperti apa tanggapan Gary Julian terkait beredarnya kabar bahwa dirinya pecah kongsi dengan Novi? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di balik kisruh donasi Agus Salim yang sudah disalurkan kepada ribuan korban bencana alam letusan Gunung Lewotobi di Flores Timur NTT, kabar pecah kongsi di tubuh Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan pun
kembali muncul. Jika sebelumnya Novi dikabarkan pecah kongsi dengan Denny Sumargo, maka kali ini ia kembali dikabarkan pecah kongsi dengan Gary Julian selaku ketua yayasan yang baru menggantikan Novi. Gary Julian yang ditemui awak media kemarin akhirnya angkat bicara menanggapi kabar miring tersebut. Ia seolah pasrah dikabarkan pecah kongsi dengan Novi selaku pendiri yayasan yang ia pimpin. Gary pun seakan tak mau peduli dengan apapun anggapan yang muncul tentang hubungannya dengan Novi saat ini. Sebab bagi Gary saat ini yang terpenting adalah menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan uang donasi Agus Salim yang telah habis disalurkan ke ribuan korban bencana alam di NTT. Ya, kalau terus terang aku belum lihat ya medsos karena memang sepulang dari NTT kondisi juga cukup sibuk bikin laporan pertanggungjawaban dan lain-lain gitu kan. Tapi memang apapun itu aku sih nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau memang dipersepsikan orang seperti itu ya nggak apa-apa. Fokusnya adalah kembali sesuai dengan yang awal kita selesaikan donasi ke NTT dan itu udah ya mungkin kita bisa lihat sama-sama ya, donasinya selesai. Sekarang tinggal laporan pertanggungjawabannya, insya Allah besok jadwal saya ke Kemensos untuk bawa laporan. Apapun itu, rumor apapun itu, kebenarannya seperti apa, kalau dari sisi saya pribadi saya belum mau membuat asumsi ya, karena memang kembali lagi fokus saya tetap untuk penyelesaian donasi itu sampai di laporan pertanggungjawaban gitu kan. Kalau ketika laporan pertanggungjawaban belum selesai, saya belum mikirin yang lain. Aja sih. Nggak ada masalah apa-apa. Itu mungkin banyak orang yang apa sih seolah-olah dibikin huru-hara aja supaya rame, mungkin nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi saya nggak ada masalah sama siapapun. Dari komunikasi, iya sibuk masing-masing. Terakhir komunikasi pas apa ya? Pas Mas Gary sebelum berangkat itu. Ya dibilang kisruh kita juga bingung nih kenapa bisa dibilang kisruh gitu kan. Sebenarnya sudah clear ya, tidak ada masalah sama sekali gitu dengan apa ya statement-statement yang sekarang ini muncul atau story-story gitu itu yang menjadi bingung juga untuk saya gitu. Karena kan kita di sini kan juga jalan ya, maksudnya saya ada kegiatan juga gitu, ada kegiatan lain, terus kemarin sempat ada live streaming juga, makanya agak kaget kok rame, ada apa lagi nih. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.